Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Wardiana Sution dengan NIM 200203015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan gas ideal, di mana persamaan yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan spesifik volume. Jadi, persamaannya yaitu V sama dengan R dikali T dibagi V. R-nya itu konstanta gas, yaitu berbeda untuk setiap gas dengan satuan kilojoule per kilogram kali Kelvin. Jadi, R sama dengan RU dibagi massa molar. RU ini adalah konstanta gas umum dengan satuan kilojoule per mol Kelvin. Jadi untuk konstanta gas umum yang besarnya 8,314 kilojoule per kilometer Kelvin. Jadi P sama dengan RU dibagi M dikali T dibagi volume, spesifik volume. P sama dengan RU per M dikali TM per volume. Jadi P sama dengan RU dikali T per V N. Kenapa M-nya hilang, yaitu massa dibagi massa molar sama dengan mol. Maka di sini N. Jadi PP sama dengan N RU dikali T. Ini adalah persamaan gas ideal. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus Carnot. Pada siklus Carnot berlaku persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, di mana Q2 adalah kalor keluar dan Q1 kalor masuk, dan T2 yaitu suhu rendah, T1 suhu tinggi. Dari mana rumus ini? Rumus ini datangnya dari sini, yaitu A ke B merupakan proses ekspansi isotermis, yaitu terjadi pertukaran kalor, di mana Q1-nya menerima kalor, maka positif, dan W-nya melakukan usaha negatif. B ke C adalah ekspansi adiabatik, yaitu tidak ada pertukaran kalor. Yaitu suhu turun dari T1 ke T2 dan W-nya
melakukan usaha, maka negatif. CKD yaitu proses isotermis atau isotermal. Kompresi yaitu pengurangan volume, maka Q2-nya melepas kalor. Maka negatif. Dan W-nya menerima kalor. Positif. Selanjutnya itu DKA, yaitu proses kompresi adiabatik. Di mana T2 ke T1 menerima usaha. W-nya itu menerima, maka positif. Jadi, siklus Carnot adalah siklus yang dibatasi oleh dua proses isotermis dan dua proses adiabatik. Selanjutnya membuktikan persamaan mesin Carnot, yaitu pada proses A ke B, yaitu proses menyerap kalor Q1, dan pada proses C ke D, yaitu melepas kalor sisa Q2. Selama siklus terjadi, dapat menghasilkan usaha dan berlaku hubungan seperti persamaan berikut. Jadi, Q sama dengan delta U ditambah W, Q sama dengan, di mana Q sama dengan W, delta U sama dengan 0. Q1 dikurang Q2 sama dengan W. Sesuai dengan siklus Carnot, maka dijelaskan prinsip kerja mesin kalor. Mesin kalor menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi atau T1 sebesar Q1. Mesin menghasilkan kerja W dan membuang sisa kalornya ke reservoir bersuhu rendah atau T2 sebesar Q2. Berarti setiap mesin kalor selalu memiliki efisiensi. Efisiensi mesin kalor didefinisikan sebagai berikut, yaitu eta atau efisiensi mesin kalor sama dengan W per Q1 dikali 100%. Di mana W sama dengan Q1 dikurang Q2. Maka dapat kita substitusikan eta sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Maka eta sama dengan 1 dikurang Q1 per Q2 kurang Q1 dikali 100%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan segi 8 ajaib termodinamika, di mana ada energi bebas Gibbs, tekanan, entalpi, entropi, energi dalam, volume, energi bebas Helmholtz, dan temperatur. Jika ke atas dan ke samping kanan, maka positif. Jika ke bawah dan ke samping kiri, maka negatif. Di sini kita akan membahas tentang energi bebas Gibbs atau DG, yaitu memiliki sudut terdekat tekanan maka positif, sedangkan temperatur maka negatif. Maka perubahan temperaturnya adalah Tt. Dengan demikian dapat kita tulis persamaan awalnya, yaitu dG sama dengan titik-titik dP dikurang titik-titik dt.
adalah besaran energi sehingga satuannya dalam joule. Dan dP yang bersatuan nanometer pangkat min 2. Harus dikalikan sesuatu yang ada di segi 8 tersebut agar besarannya sama. Oleh karena itu, dP dikalikan dengan volume atau meter kubik agar besarannya sama. Jadi, nanometer sama dengan meter kubik dikali nanometer pangkat min 2. Maka dari sini kita akan temukan satu bagian, yaitu V dikali dP. Untuk unsur dt sama dengan satuannya yaitu Kelvin. Sehingga persamaan perubahan energi bebas Gibbs yaitu dG sama dengan V dikali dV dikurang S dt. Kemudian untuk persamaan dH sama dengan V dP ditambah T ds. Dari persamaan ini kita substitusikan nilai VdP pada persamaan dG. Jadi PdP sama dengan dH dikurang TdS. Sehingga dG sama dengan dH dikurang TdS dikurang SDT. dG sama dengan dH dikurang TdS ditambah SDT. Jadi D kita bisa coret. Yang tinggal yaitu dG sama dengan H dikurang TS. Selanjutnya yaitu perubahan energi entropi atau dH. Dengan cara yang sama, kita akan menemukan persamaan yaitu dH sama dengan titik-titik dP ditambah titik-titik ds. Agar sisi kiri dan kanan setara, maka dP dikalikan dengan suhu dan dP dikalikan dengan volume. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis dH sama dengan VdV ditambah TdS. Nah, TdS bisa didapatkan dari dU sama dengan TdS dikurang VdV. Oleh karena itu, TdS sama dengan dU ditambah VdV. Jadi dH sama dengan VdV ditambah dU ditambah VdV. Sehingga dH sama dengan dU dikali ditambah VdV ditambah PdV. Dan di sini D bisa kita coret. Yang tinggal yaitu H sama dengan U ditambah Vp. Selanjutnya persamaan Maxwell untuk energi dalam, di mana dU sama dengan dQ kurang PdV. dU sama dengan TdS dikurang PdV. Dengan U
dipandang sebagai fungsi dari S dan V, atau dapat dituliskan U sama dengan S V. DU sama dengan DU per DS P DS ditambah DU per dV S dV. Untuk proses pada volume konstan, maka DU sama dengan Q sama dengan T ds. T ds sama dengan DU per ds P ds ditambah DU per dV S. Maka dV ini bisa kita coret. Jadi T ds sama dengan DU per ds P ds. T sama dengan DU per ds P. Ini adalah persamaan ke-1. Untuk persamaan adiabatis yaitu DU sama dengan min W sama dengan min VdV. Jadi min VdV sama dengan DU per ds P ds ditambah DU per dV S. Jadi ini bisa kita coret ya, sama deh. VdV sama dengan DU per dV S dP. Jadi ini kita coret juga. Jadi P sama dengan DU per dV kali S. Ini adalah persamaan kedua. Persamaan 1 dan 2 dapat kita diferensialkan. Jadi D kuadrat U per DSV DSdP sama dengan DT per dV per S. Jadi D kuadrat U per DSdV sama dengan min dP per DSV. Jadi DT per dP sama dengan min dP per ds. Ini adalah persamaan Maxwell untuk energi dalam.